warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu hinggap di bunga? Atau pernahkah kalian melihat burung menempel di punggung kerbau? Nah, hubungan seperti itu disebut simbiosis. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang simbiosis, pengertian simbiosis, macam-macam simbiosis, dan contoh mudah untuk kita pahami. Yuk, kita mulai. Simbiosis yaitu interaksi biologis jangka panjang dan erat antara dua organisme berbeda spesies yang hidup berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi 3, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan erat antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme pada cacing dan tanah yaitu cacing tanah hidup di dalam tanah dan berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah. Saat cacing bergerak dan menggali tanah, mereka membuat lubang-lubang kecil yang membantu udara dan air masuk ke dalam tanah. Proses ini memperbaiki struktur tanah sehingga akar tanaman bisa tumbuh lebih baik. Selain itu, cacing tanah memakan sisa-sisa bahan organik seperti daun kering atau tanaman yang membusuk. Makanan ini kemudian dicerna dan dikeluarkan kembali dalam bentuk kotoran atau disebut casing yang kaya akan nutrisi. Kotoran ini sangat bermanfaat bagi tanah karena meningkatkan kandungan unsur hara. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup berbeda jenis di mana satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara benalu dan pohon mangga. Benalu tidak dapat membuat makanannya sendiri secara sempurna, sehingga ia menyerap air dan zat hara dari pohon mangga melalui akar khusus yang disebut haustorium. Dengan cara ini, benalu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, pohon mangga dirugikan karena sebagian nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan malah diambil oleh benalu. Akibatnya, pohon mangga bisa menjadi lemah, pertumbuhannya terhambat, bahkan jika benalu terlalu banyak, pohon bisa mati. Jadi, hubungan ini disebut simbiosis parasitisme karena benalu diuntungkan dan pohon mangga dirugikan. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup berbeda spesies di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara anggrek dan pohon rambutan. Hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada hubungan ini, anggrek menempel pada pohon rambutan untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi sehingga mudah memperoleh cahaya matahari, udara, dan air hujan. Anggrek tidak mengambil makanan dari pohon rambutan, melainkan hanya memanfaatkan batang pohon sebagai tempat menempel. Sementara itu, pohon rambutan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan dari keberadaan anggrek tersebut, karena anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon.